Karena banyak terjadi sudah. Di Instagram juga sudah dibikin status sama orang-orang. Dan pernah sekali ada orang tuanya yang datang kepada Ustadz Muhammadun ini selaku penanggung jawab Zahir Mania Demak. Ada anak-anak yang izin datang di acaranya Az-Zahir, tahu-tahu setengah bulan nggak pulang. Cah wedok wong Demak mana? Serius. Ono wong Demak izin nang wong tuane mau datang di acaranya Az-Zahir. Diizinkan sama orang tuanya. Setelah datang setengah bulan nggak pulang, 15 hari. Orang tuanya bingung nyari. Nanti karena dapat namanya penanggung jawab Zahir Mania Demak, Ustadz Muhammadun datang kepada beliau. Pak Ustadz, putri kula teng pundi? Iki bingung. Untung ora krungu bojone. Nek krungu bojone pikir iki menyembunyikan istri muda nanti. Lah putrine jenengan kok taken kalian kula pripun? Anak saya itu izin mau datang ke acaranya Az-Zahir, sudah 15 hari nggak pulang-pulang. Kemana anak saya? Lagi bingung. Ditanyakan sama dia, anak jenengan waktu keluar dari rumah tanggal berapa yang izin mau datang Az-Zahir? Tanggal sekian, dibukakan jadwal Az-Zahir. Tanggal segitu anak Az-Zahir tidak ada jadwal di Demak, di Semarang nggak ada, di Kudus nggak ada. Jadi anak jenengan tidak menghadiri acara Az-Zahir, tapi menghadiri acaranya orang lain, nggak tahu acara apa. Ini baru pertama. Yang kedua di Pekalongan ada anak kecil masih umur berapa kira-kira, kelas 1 SMP, seminggu nggak pulang. Ditulis di status di Instagram, kalau yang menemukan anak ini tolong dihubungi orang tuanya, dia pamit mau hadir acaranya Az-Zahir, sudah seminggu nggak pulang-pulang. Kok Az-Zahir yang jadi kambing hitam itu? Padahal saya yakin Zahir Mania tidak ada yang seperti itu. Zahir Mania ki wongnya masya Allah polos-polos. Saya lihat dari atas panggung ini Zahir Mania ki sing lanang sing wedok ki polos-polos. Kaya kaos oblong kabeh, ora ono gambar. Seminggu nggak pulang. Masya Allah. Saya kasih tahu pada penjenengan ya, seluruh pecinta sholawat. Jenengan mengaku pecinta Nabi, nyuwun syafaati Rasulullah, tapi menyakiti hati orang tuamu, mustahil jenengan akan dapat syafaat orang tua. Kalau dapat syafaat Rasulullah. Menyakiti hati ibumu, mustahil Anda akan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda dengan gaya mau jadi pecinta sholawat, pecinta Nabi Muhammad, tapi durhaka kepada kedua orang tuamu, malah membuat susah kedua orang tuamu, tidak mungkin Anda akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sholawatmu sewengi 2000, tapi wong tuamu mak gawe loro, gak mungkin dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah yang mengatakan, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhone wong tuwa, ridhone Allah ngenteni ridhone wong tuwa loro. Nek wong tuamu ora ridho, begitu nanti dihisab di mahsyar, orang tuamu sampai sakit gara-gara dirimu, bahkan sampai meninggal dunia gara-gara kelakuanmu, nanti di mahsyar saya ngakeh sholawatmu. Nek wong tuamu ngomong, kula boten ridho anak kula mlebet teng swarga. Kenapa? Karena dia menyakiti hatiku ketika di dunia. Neraka sampean. Gak ada dalilnya. Gak ada dalilnya orang mengatakan mengharap syafaat Rasul tapi menyakiti kedua orang tuanya. Dalil yang salah, dalil yang keliru, jalurmu keliru. Justru ridhonya Rasulullah, ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tuamu, khususnya ibumu. Jangan pernah menyakiti orang tuamu. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, wali kutub, rojone wali neng zamane, yang doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika ada orang minta doa kepada beliau, Habib doakan saya, jenengan kan rojone wali, jenengan kan doanya pasti diijabah, kula nyuwun donga dongake kula ben mlebet teng swargane Gusti Allah. Jawaban beliau Habib Abu Bakar apa? Ibumu sik urip apa ora? Nggih, tasik Habib hidup, jaluk donga nang ibumu, niscaya doa ibumu lebih mustajab ketimbang doanya 70 wali kutub yang hidup di dunia. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibumu loh,
Bahkan Rasulullah ketika ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati terlebih dahulu? Ibumu. Lalu Rasulullah, ibumu. Lalu Rasulullah, ibumu. Lalu Rasulullah, ayahmu. Kedudukan ibumu 3 kali dibanding kedudukan ayahmu. Ini orang sekarang banyak berangkat ke sholawatan, banyak datang ke majelis, tapi tanpa ridhonya ibunya. Iki piye caranya? Makanya saya mengatakan, khususon Zahir Mania dimanapun berada, kalau mau datang di acaranya saya wabil khusus, tolong izin kedua orang tuamu dulu. Kalau jenengan ada di pondok pesantren, izin kepada ustadzmu atau kepada gurumu. Kalau nggak dikasih izin, jangan maksa, cukup di rumah saja. Paham nggak? Kalau nggak dapat izin, jangan maksa keluar. Karena apa? Karena ridho orang tuamu, doa dari orang tuamu jauh lebih baik ketimbang doanya kita malam hari ini yang berada di tempat ini. Jenengan nyuwun teng Kanjeng Nabi Muhammad juga tanya, wong tuamu ridho napa ora? Ridho napa mboten? Jangan sakiti kedua orang tuamu, ibumu, ayahmu, itu adalah kunci surgamu untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hasan Al-Basri, seorang wali, seorang imam yang besar, seorang ulama yang sangat hebat di zaman itu, ketika ibunya meninggal dunia, beliau nangis dengan sangat luar biasa nangisnya. Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan apa? Seandainya gunung itu dijadikan emas dan gunung yang sebelah sini dijadikan berlian dan diberikan kepadaku oleh Allah, maka akan aku habiskan kedua gunung itu untuk memperingati Maulidin Nabi Muhammad SAW. Imam Hasan Al-Basri cintanya kepada Rasulullah luar biasa, menghabiskan hidupnya, menghabiskan hartanya untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Tapi ketika ibunya meninggal dunia, beliau nangis dengan sangat hebatnya, dahsyat nangisnya. Maka seluruh santrinya bertanya, ya imam, ya saikhi, wahai guruku, kamu ini imam, kamu ini ulama besar, kenapa ketika ibumu meninggal dunia kau nangis begitu hebatnya seperti ini? Beliau menjawab apa? Kemarin ketika ibuku masih hidup, saya memiliki kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Begitu saya apapun, saya mohon ridho ibu saya. Bu, dongake kula. Donga langsung teko ibu, surga. Doa ibu itu membuka pintu surga. Tapi begitu ibuku meninggal hari ini, aku tangisi, aku menangis, bukan karena apa? Tapi karena kunciku untuk menuju surga sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Beliau merasa belum cukup untuk berbakti kepada ibunya, belum cukup untuk berbakti kepada orang tuanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, ayo para pecinta sholawat, para pecinta Nabi Muhammad, hormati kedua orang tuamu. Hidupmu di dunia, cari ridho kedua orang tuamu, cari ridhonya. Ojo sak karepe dhewe, karena jenengan yang masih muda-muda saat ini, Anda nanti akan menjadi orang tua, Anda nanti juga akan punya anak, Anda nanti juga akan dipanggil bapak, Anda nanti juga akan dipanggil ibu. Jangan sampai tanamanmu sekarang nanti kau panen membuat kau menangis. Jangan sampai kau menanam sekarang, nanti di saat kau tua kau memanennya dengan dalam keadaan sakit. Karena apa? Birru abaukum tabarrukum abnaukum. Berbaktilah kau kepada kedua orang tuamu, niscaya anakmu nanti juga akan berbakti kepada dirimu. Kalau kau durhaka kepada orang tuamu saat ini, nanti pasti kalau kau punya anak, anakmu akan durhaka kepada dirimu juga. Hati-hati, ini hidup nggak selesai loh. Hidup ini nggak mudah. Hidup ini jangan kau pikir hanya mencari kesenangan. Hidup ini jangan kau hanya ikuti untuk mengikuti nafsumu, mengikuti apa? Yang penting aku pingin iki kudu iso. Nggak bisa. Yang kau tanam pasti akan kau panen. Apa yang kau tanam saat ini, nanti sewaktu-waktu kau akan memanennya. Nek jenengan tandur pari, jenengan akan panen pari. Jenengan tandur jagung, Anda akan panen jagung. Birru abaukum tabarrukum abnaukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, dan anakmu kelak pasti akan berbakti kepada dirimu. Ayo, sing bener. Yang mengaku pecinta sholawat, yang mengaku anak majlis, ilmu ini dipakai. Cari guru yang benar, cari sanad guru yang benar, berguru kepada orang yang baik. Karena guru yang baik itu sebelum dia berbicara, tingkahnya, jalannya, senyumnya, wajahnya sudah meneduhkan hati kita. Itu guru yang baik.
Sebelum dia mengeluarkan ilmunya, kau memandang wajahnya, sudah memancarkan wajah ilmu dari wajahnya, sinar ilmu dari wajahnya. Itu guru yang baik. Jenengan mau cari guru yang baik itu gitu. Sebelum jenengan dengar ceramahnya, sebelum jenengan dengar ilmunya, ningali wajahnya aja, ya Allah, mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah. Itu guru yang baik. Apalagi begitu dia berbicara, tingkahnya, jalannya, pakaiannya, tutur katanya, segala sesuatunya mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan orang itu guru. Apapun yang mengingatkan jenengan kepada Rasulullah, yang mengingatkan kita kepada Allah, jadikan orang itu guru. Kalau ada orang yang pinter berbicara, pinter dalil, pinter ngomong, tapi tingkahnya jauh dari Nabi Muhammad, tingkahnya jauh dari Al-Quran, tingkahnya tidak mengingatkan kita kepada Rasulullah, atoi wae. Susah. Karena kita ini ingin selalu dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, majelis ini dibikin oleh sahibul hajah, dibikin oleh panitia agar selalu begitu datang ke tempat ini, apapun yang didendangkan, apapun yang dinyanyikan, apapun yang dikeluarkan malam hari ini mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama-ulama kita, para kiai kita, para habaib kita dalam hal berpakaian saja selalu ingin mengingatkan kepada pecintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan tingali Habib Lutfi, jenengan tingali para habib, jenengan tingali Mbah Kyai Haji Maimun Zubair, jenengan tingali fotone Mbah Hasyim Asy'ari, jenengan sinten mawon tingali. Kita memandang wajahnya, melihat cara berpakaiannya, Masya Allah, iki nembe umate. Habib Lutfi, ini baru cucunya Nabi, wajahnya bersinar, pakaiannya indah begitu. Jenengan bayangkan, bagaimana kalau kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru Mbah Hasyim Asy'ari, muridnya, umatnya Nabi Muhammad yang beriman, yang cinta kepada Nabi. Bagaimana kalau saya memandang wajahnya Rasulullah? Luar biasa. Itulah ulama-ulama kita. Makanya berguru yang benar, cari majelis yang benar, cari guru yang benar, cari ilmu yang benar supaya kita nyampe kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan hidup kita itu bukan untuk mencari harta. Tujuan hidup kita di dunia bukan untuk menumpuk dunia, bukan mencari gelar yang tinggi, bukan mencari jabatan yang tinggi. Hidup kita di dunia nunggu mati dengan cara apa? Dengan cara nyampe kepada ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percuma kita punya wajah yang cantik, percuma kita punya wajah yang ganteng, punya mobil yang banyak, rumah yang mewah, tapi kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati, dunia ini ditinggal. Mati, wajahmu nanti akan dimakan dengan hewan yang ada di dalam kuburan. Ulat-ulat akan memakan wajah kita yang ganteng, yang cantik. Ini akan dimakan oleh ulat nanti habis. Yang tersisa nanti cuma apa? Iman kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun itu sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya enggak menyesal nanti di kemudian hari. Semoga majelis kita malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita malam hari ini dinaungi keberkahan oleh Allah, dihujani oleh rahmat, dihujani pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua pulang dari majelis ini ditambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sedikit demi sedikit kita bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diridhoi oleh Rasulullah dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah, diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga desa Karanganyar ini semakin lama semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanahnya dijadikan subur oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya diberikan keberkahan. Seluruh masyarakat yang hidup di tempat ini dijadikan masyarakat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari musibah, dan dijadikan masyarakat Karanganyar ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.